adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya untuk ibadah pada hari ini. Sudah masuk bulan September dan ternyata COVID-nya masih berlangsung. Jadi kita tetap di rumah saja ya. Jadi mari kita mau ibadah sama-sama hari ini. Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama kita. Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus yang kudus ada dalam hati kita semua. Ya, kita sehati di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mau mulai ibadah ini. Kita mau nyanyi dulu. Hari ini harinya Tuhan. Dan kemudian kita sambung dengan hari Senin sampai hari Minggu. Harinya semua itu hari Tuhan. Nah, kalian sudah bisa sebut ya. Hari Senin, terus Selasa, terus Rabu, iya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada berapa? 7 hari. Oke, yuk semuanya bagus harinya ya. Tuhan sudah kuduskan hari itu. Semuanya bagus dan baik. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama ya. Dalam sikap berdoa, lipat tangannya, matanya merem ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih hari ini Tuhan berikan kembali kepada kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Tuhan Yesus Kristus yang kudus ada bersama-sama kami semua. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami boleh menerima berkat rohani yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Tuhan selamatkan juga bangsa negara kami. Tuhan berkasihan terutama dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus, Roh Allah yang kudus ya, Roh Tuhan Yesus yang kudus ada di mana-mana di seluruh dunia ini ya. Dia bisa ada dalam hati kita dan di mana-mana. Kita nyanyi lagu ini ya. Di atas gunung tinggi maupun yang lembah yang dalam ada hadir ya bersama-sama. Siap-siap ya. Ayo. Gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh
bisa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Jadi kita berharap hanya kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, ya. Yuk kita siap-siap nyanyi lagu ini. Yuk adik-adik kita lanjut, kita nyanyi lagu Tuhan memberkatiku untuk menjadi berkat. Walaupun sampai saat ini keadaan ekonomi masih kurang, tapi kita bersyukur Tuhan sudah berkati kita, ya. Bukan hanya kecukupan dalam hal kebutuhan sehari-hari, tapi juga Tuhan berkati kita dengan orang-orang yang mengasihi kita di sekeliling kita. Dan Tuhan ingin kita jadi berkat juga. Kita membawa sukacita bagi orang-orang sekeliling kita, papa, mama, saudara-saudara, membuat orang happy, semua bahagia, ya. Jadi kita nyanyi lagu ini sama-sama, ya.
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyi lagu Ku di Tanganmu. Hidup kita di dalam tangan Tuhan pasti terjamin. Tuhan punya rencana yang sangat bagus buat kita semua masing-masing. Kita ada di pikiran Tuhan, di hati Tuhan. Senang ya? Juga Tuhan ingin Tuhan Yesus ada di hati kita. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini dalam sikap berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Seperti lagu tadi, aku di tanganmu, aku di hatimu, di pikiranmu, di dalam rencanamu. Kami yakin percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus hidup kami pasti sangat baik dan indah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami, memperhatikan kami. Kami akan belajar firman Tuhan, siapkanlah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi, dan menaruh firman Tuhan dalam hati kami, untuk kami jadikan sebagai pedoman hidup kami. Tuntun hidup kami langkah demi langkah. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, urapi dengan Roh yang kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah daring bersama Ero Kids GKRI Mangga Besar. Nah, Cirove mau tanya nih adik-adik, siapa yang pandai berhitung?
Wah, dicoba ya. 1 ditambah 1 berapa, ayo? Iya, benar 2. Pintar sekali ya adik-adik. Kalau 2 ditambah 3 jadi berapa? Wah, cepat sekali adik-adik berhitungnya. Iya, jawabannya 5. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi nih. Kalau 5 ditambah 2 jadi berapa? Iya, betul sekali. Jawabannya 7. Tapi adik-adik denger ya. Di cerita Cinovem kali ini, 5 ditambah 2 bisa jadi 5.000. Bahkan ditambah oleh 12. Wah, kok bisa ya? Nah, adik-adik jangan bingung. Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Cerita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Saat itu, Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak pun mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Di antara orang banyak itu juga ada seorang anak yang datang dengan membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan Yesus pun naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak datang kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid Tuhan Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Hei, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tuhan Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Karena di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan mujizat terjadi. Setelah semua orang kenyang, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti. Wow, ajaib ya! Rupanya 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tambah 12 itu artinya 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan bahkan sisa 12 bakul loh adik-adik. Nah, melalui cerita ini kita belajar untuk memberi dengan ikhlas dan sukacita. Seperti anak kecil tadi yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, Cici, tapi aku kan belum punya uang. Gak apa-apa, kita bisa memberi apa yang kita punya. Misalnya, kita punya tenaga untuk menolong orang tua. Atau kalau kita punya makanan, kita bisa juga dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya makanan loh adik-adik. Walaupun kelihatannya hanya sedikit dan tidak berharga, tapi kalau kita memberi dengan ikhlas dan tulus, Tuhan akan memberkati pemberian kita, sehingga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal pasal 11 ayat 25. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Amsal 11 ayat 25.
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Satu kali lagi adik-adik ya. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, kalau gitu, Ci, berarti kalau kita kasih 10.000 ke pengemis, nanti Tuhan Yesus kasih kita 100.000 dong. Nah, bukan begitu adik-adik. Kalau begitu namanya kita tidak ikhlas dong. Kita mengharapkan balasan. Tuhan Yesus akan memberi kita kelimpahan, maksudnya Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan memberi kita rasa cukup, dan berkat itu tidak selalu berupa uang loh adik-adik. Ya, tapi kita juga bisa berupa rasa sukacita dan damai sejahtera. Kita baca ayat hafalan kita satu kali lagi adik-adik. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar untuk memberi seperti anak kecil tadi. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami semua dapat memberikan apa yang kami miliki untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap adik-adik juga yang sudah mengikuti ibadah daring ini, agar semuanya dapat Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Diberi kesehatan, juga anggota keluarganya Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik, hari ini kakak mau ajak kalian bikin kotak pensil atau kotak pulpen atau kotak apa aja bisa kalian gunakan. Tapi ini contohnya kakak masukin pulpen di sini, spidol ya. Ini bikin kotaknya, ini tutupnya. Nah seperti ini, lucu ya, balik lucu ya. Nah ini kotaknya, bahannya juga mudah. Ini cuma pakai 2 kertas origami. Ini kakak pakai ukuran 16 x 16 untuk yang merah. Yang ini harus lebih kecil dikit ukurannya. Kalau ini 16 x 16, ini 15,5 x 15,5. Jadi cuma beda setengah senti ya. Jadi karena yang di bawahnya ini harus lebih kecil biar dia bisa tutup ya. Kita akan mulai. Pertama-tama kita bikin yang besarnya dulu. Kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, rapi ya. Kalau sudah lipat menjadi 2 bagian, ini kita lipat. Kita ambil titik tengahnya di sini. Kita sudah ambil titik tengahnya, kita buka. Ada titik tengah di sini ya. Ini kita lipat pasti titik tengah. Sama yang ini juga kita lipat pasti tengah. Sudah seperti itu. Di tengah kayak gini, ini kita lipat lagi ke tengah. Sama sebelah ini juga ya, kita ambil titik tengahnya, kita lipat ke tengah begini ya, kita tarik juga. Sudah seperti ini kita lipat tambah titik di sini, sama yang ini juga kita lipat ke tengah.
udah seperti ini kita lipat lagi ke tengah lagi. Seperti ini. Ini juga. Ini ya, benar-benar kita harus rapi ya. Seperti ini. Kita buka. Ini kita lipat ke sini kan? Sini ya. Ini kita lipat ke sini. Sama ini juga kita lipat ke sini ya. Udah seperti ini. Nah, kita buka ya, kita buka juga. Ini kita rapin lagi, lipat seperti ini. Ini udah benar-benar rapi. Nah, di sini ada lihat, perhatikan ya. Ini kan kita begini ya. Ini kita masukin seperti ini, kita naikin gini. Kalau ada lihat nih ya. Kita lipat ini nih. Bisa kelihatan? Lihat ya. Seperti ini nih. Jadi itu ya, lipatan ini kita masukin dikit di sini, masukin seperti ini. Nah, sudah seperti ini kita lipat ke dalam. Nah, apa jelas? Saya ulang lagi ya, sebelah sini ya. Nah, yang ini kan kita sudah ada lipatannya ya di sini ya. Ini kita masukin. Jadi seperti ini nih. Sama ini kita masukin. Kayak gini, masukin. Seperti itu. Lipat. Nah, udah jadi kotaknya. Oke. Nanti buat tutupnya ya. Sekarang yang dalamnya nih. Sama kayak tadi, sama persis kayak tadi, semua cara-caranya. Lipat menjadi 2. Lipat, ambil titik tengah, setelah itu sudah titik tengahnya kita lipat ke dalam. Ini kita lipat ke dalam. Lipat lagi ke tengah. Lipat lagi sini. Ini caranya sama persis sama yang tadi yang merah ini ya. Jadi seperti ini ya. Kita buka, kita lipat lagi sini juga ya. Ini sudah dilipat. Ini kita bikin seperti ini. Kita buka, kita lipat ya. Karena caranya sama seperti yang tadi, jadi agak mudah. Adik-adik kan tadi udah ngerjain ya. Kita lipat. Nah, ini juga sama.
Nah, jadi deh. Yang ambil tutupnya, kita tutup. Nah, jadi dedek. Nah, ini kita tinggal ambil, kita hias ya. Seperti biasa, terserah adik-adik mau hias apa. Kakak akan hias, kasih gambar mata di sini bulat. Oke, kita akan gambar bibir. Tawa ya.